Baik, selamat Nah, sekarang kita akan membahas tentang kamu download, tinggal diklik link aplikasi kita yang sudah ada linknya ya di e-learning kita ya. Baik, jadi sebenarnya itu untuk bentuk solusi ya yang mungkin bisa disumbangkan ya masalah global ya. Kita tahu ya saat ini di planet yang kita huni itu ada adalah kita dalam menggunakan bahan bakar fosil ya. Itu kan kalau kita menyebabkan climate change ya, perubahan iklim ya kan, karena kita menggunakan bahan bakar fosil itu ya. Terus masalah laut ini, ocean becoming more acidic, jadi laut yang sudah tercemar ya. Kan kamu kalau beli apa saja dari warung ya, apalagi dari toko itu bawa bungkus plastik ya. Plastik itu hanya kamu pakai sebentar ya, dari warung ke rumah kan, dari rumah kamu lepas plastiknya terus kamu buang di tempat sampah ya. Dari tempat sampah terhubung ke Sungai Musi ya. Langsung itu plastik itu mengikuti arus Sungai Musi masuk ke laut ya. Masuk ke laut langsung dari laut ada arus laut yang bisa nyebar jauh ya, langsung pergi ketemu ikan paus ya. Oleh ikan paus, plastik kamu tadi yang warnanya ada yang warnanya bening oleh ikan paus. Tidak. Jadi kalau kita bicara tentang pencemaran laut ya, nah, oleh ikan paus banyak sekali plastik yang ada di lautan tadi, maka ikan pausnya makan sebanyak-banyaknya kan namanya paus. Kamu tahu kan pasti besarnya bisa ya besar ya, namanya binatang terbesar di dunia kan ya. Kalau dia sakit dia minggir ya, seperti dia minta tolong ke manusia. Ya. Jadi ini sudah dibuktikan orang yang menemukan ikan paus yang mati tadi ternyata dalam perutnya banyak plastik. Ya. Untuk membungkus makanan yang nggak seberapa dari warung ke rumah tadi, kamu membunuh ikan paus di laut. Nah, ya. Itu kalau kamu pikir ya, etik moralnya nih, ya pikirlah 1000 kali kalau memakai bungkus plastik. Kenapa? Ya. Tadi efeknya. Kalau nggak pentingnya ya jangan. Kalau bisa bawa ini hubungannya dengan Internet of Things bagaimana supaya hal seperti itu ya bisa nggak dikendalikannya dengan sistem yang serba otomatis gitu ya. Slide ini juga sudah digambarkan ya, akhirnya nanti saya akan di YouTube nih. Nah lihat ada pertemuan antar peranan teknologi ya untuk menyelesaikan masalah global ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini cakupan sistem IoT itu menyumbangkan solusi ya, bisa dalam hal hubungannya dengan air ya, kebersihan air ya. Yang dia mengembangkan coffee vending machine itu nanti bisa juga dipakai untuk bagaimana membuat kayak ATM air bersih gitu ya. Jadi orang kalau beli air bersih itu cukup masukkan koin atau ngetapkan HP-nya, lalu bisnis penjualan air bersih itu tidak perlu ditunggu gitu ya. Nah ini pentingnya dicatat ya, nanti bisa dicatat di mana saja orang itu membeli air bersih ya. Terus jam berapa saja, misalnya berapa kebutuhan air bersih dalam satu area, nah itu bisa solusi yang bisa diberikan pada ada cultural ini kalau kita baca-baca banyak dikembangkan oleh kampus-kampus di Jawa Barat ya, di Bandung ya, itu banyak basis Internet of Things ya. Jadi sensor-sensor semacam sensor kesuburan tanah ya, ada pH meter, ada zat kimia itu ya. Terus nanti dihubungkan juga dengan sensor suhu ya, sensor cuaca ya. Maka nanti bisa dibangun sebuah sistem Internet of Things yang ditanam di situ machine learning ya, sehingga bisa area posisi GPS sekian itu yang cocok tanamannya apa, pada bulan apa, pada periode apa, gitu ya. Itu nanti bisa mengambil data dari sistem Internet of Things yang dibangun nih. Jadi petani itu bisa berinvestasi April seperti ini sebaiknya nanam cabai misalnya itu, karena kita akan menjelang musim panas nah gitu kan. Karena kalau nggak salah ya cabai itu kalau kena hujan banyak kan mati dia kan. Nah, itu nanti bisa dibangun sistem Internet of Things-nya. Nah, education ya, dalam bidang education tentu sangat luas juga terapan Internet of Things, bisa pemodelan ya. Alat-alat lab itu kalau bisa dimodelkan aja dengan Internet of Things, dengan microcontroller mungkin bisa akan lebih efisien gitu ya. Kemudian dalam nah ini bahkan di sini human rights, hak asasi manusia itu bisa nggak ditanam di situ, diterapkan mungkin banyak bidang aspek permasalahan global yang sebenarnya bisa di sistem Internet of Things. Sebuah sistem Internet of Things itu tahapannya seperti apa ya, atau model pengembangannya seperti apa ya. Nah ini slide ini penting kalau kamu Internet of Things ya. Soalnya kalau saya nguji KKT model pengembangan sistem tuh pakai model yang lama ya, pakai waterfall. Itu sudah model yang sangat lama ya. Terus itu waterfall juga nggak cocok diterapkan untuk semua pengembangan aplikasi apalagi aplikasi. Nah, kalau Internet of Things seperti ini ya, ini yang diuraikan di slide ini bahwa ada yang kita gunakan saat kita akan mengembangkan sebuah internet. Mencari inspirasi dulu. Jadi kamu harus dapat inspirasi dulu ya. Kamu mau bikin sistem Internet of Things untuk diterapkan di bidang apa? Internet of Things, gitu kan? Jika sudah ketemu ide-idenya didefinisikan ya, berikan. Nah, ini bayangnya kalau kamu ngambil skripsi ya, kan kamu tertarik dulu dengan bidang apa gitu ya. Konsultasi dengan dosennya boleh. Bentuk kembangkan atau bangun prototipe. Nah, saya sudah punya usulan untuk bikin
lab entrepreneurship ya, entrepreneurship lab ya, supaya IT entrepreneur lab ya. Kamu yang pengen mengembangkan sistem-sistem yang punya nilai bisnis itu bisa dikembangkan di kampus itu ya. Tapi ya sebenarnya dengan infrastruktur yang ada, kamu punya laptop, beli microcontroller yang harus bisa ya sampai ke prototipenya minimal. Jadi alatnya bisa sampai ada wujudnya nih. Itu sebagai riset kamu ya. Tentu kalau prototipe sudah ada harus ada tes ya. Nah, bukti bahwa kamu ngetes ya. Jadi sensornya bekerja, terus hasil pembuktikan dengan dari sensor yang prototipe yang di situ ada sensor yang sudah kamu jalankan dalam. Ada anak skripsinya judulnya membuat keamanan sistem keamanan kendaraan bermotor. Sudah jadi, kamu nggak bisa kalau deskripsinya yang ini sudah jadi cara kerjanya seperti ini. Misalnya kamu coba dalam 1 atau 3 bulan gitu ya. Nah, nanti dalam berkali alat kamu tuh menemui masalahnya apa sih? Sistem Internet of Things yang kamu kembangkan itu harus melalui tahapan tes. Nah, gitu ya. Karena harus tes berarti harus ada yang cukup. Ada lagi yang pernah saya uji itu ada kakak tingkat kamu membangun pakai sensor suhu dia. Sensor suhu ruangan server gitu ya. Kalau suhunya panas, kalau server itu kalau diakses banyak orang kan panas ya. Masuk akal juga sistem internet dini tentang aktivitas server ya. Nah, tapi dia punya data. Alat itu sudah dipakai, risetnya kurang komprehensif ya. Jadi kemudian dan dikomunikasikan ya. Kalau penelitian kamu beres, kalau perlu dicarikan siapa tahu punya nilai bisnis ya. Bisa kayak virus siapa yang sudah bergabung ya. Virus kan ada di belakang. Kita bidang permasalahan apa saja yang bisa diberikan masuk silakan. Kan ini browsing boleh. Nah, dari dashboardnya ini taruhlah aktif semua ya, aktivitas kamu ya. Nah, silakan merespon ya tag yang saya buat. Kamu boleh bidang pertanian Pak, saya mau membuat Internet of Things untuk misalnya kira-kira microcontroller yang cocok dipakai. Apakah butuh ini benar-benar Internet of Things ya, jadi ke dalam database dan oleh sensor gitu ya. Nah, silakan coba Oke, ada yang nanggapi sih kok nih. Ada satu. Coba di Internet of Things apa? Kesehatan tuh ada banyak sekali ya. Contohnya saya mau bikin sistem ya, sekarang dengan pandemi itu banyak ya, misalnya orang bikin masalah ini belum ada ya, hanya mungkin sangat kecil di server ya berhubungan kesehatan. Sekarang yang habis itu untuk ngecek itu ya, apa namanya aplikasi yang kamu harus ngerti itu punya cacatnya ya, warnanya nggak bagus karena dulu bahkan mendeteksi orang tuh pusing, terus mungkin dia pernah tes PCR di mana nah gitu. Nah, hasil tadi itu apa aplikasinya, ada aplikasi bidang kesehatan adalah aplikasi dia berbasis mobile, terus orang banyak tempat ya, di tempat umum, dari mall, perkantoran itu, kampus. Aplikasi itu masih ada kelemahan. Itu sisi keamanannya ya boleh dibahas sendiri. Ngetap ini lalu pemantauan traffic nggak boleh, bagus ya itu ya. Itu untuk tidak menggunakan sabuk, denda tilangnya langsung dikirim. Sedang berkendara berani mengangkat HP ya, pegang HP sambil berkendara. Itu pasti kena tilang deh, gitu akan ditagih di rumah deh. Terus atau mungkin ada katanya kalau nggak dibayar dendanya nanti pas bayar pajak akan bayar. Kenapa? Dari penggunaan internet ya. Dengan polisi, biasa ya. Polisi tahu itu jangan melanggar lalu lintas karena melanggar lintas dosa. Nah, orang tidak percaya dengan dosa tuh, ketahuan fotonya kirim dengan kamera sekarang takut rasanya ya. Oke, ada bisa juga ya. Mungkin bisa lebih spesifik Pak, ya. Boleh ya. Sayang Indonesia ini siapa, yang bingung ini siapa ya. Kalau diklik bisa menerapkan face detector sebagai jadi aplikasi face detector itu adalah aplikasi machine learning yang sudah dengan face detector. Nah, itu nanti terapannya luas tuh. Tentu ada konsekuensinya ya. Yang jelas konsekuensinya adalah privasi orang tuh jalan-jalan bebas agak sulit ya. Itu efek bagusnya lah ya, jangan punya masalah ya bidang sosial, bidang hukum ya, supaya kita hidupnya bebas ya. Karena kalau kita punya masalah dikit, apalagi wajah kita itu terekam di mana-mana, ada banyak kamera ya. Sudah ditetapkan ini loh. Kalau baca aja di Cina umum ya. Di Cina atau di negara maju ya, di Jepang mungkin ya. Jadi ini ya tentu ini efek bagusnya berarti gini ya. Kalau kamu tahu ya bahwa dalam hidup ya orang itu harus punya akhlak yang bagus ini, nggak punya alasan lain. Tapi orang sekarang kan kamu ada kamera di mana-mana ya, jangan curang ya, jangan licik, jangan curang ya berarti nggak bisa hidupnya sembarangan. Kalau nomor HP-nya tahunan ya, itu hal bagusnya ya. Nah, tentu harapan kita itu berkurang ya. Gitu. Ini cuma 6 ya, tambah lagi saya bikin lagi tag di sebelah kanannya lagi. Kan model pengembangan sistem tadi ya. Pengembangan sistem IoT pengembangan. Kalau kamu pengen mengembangkan sebuah Internet of Things. Terus uraikan tahapan tadi. Ide berapa tadi? Bikin apa? Stepnya seperti apa kira-kira? Internet of Things ini butuh database, butuh juga server saja pakai MySQL ya. Atau kalau kamu misalnya ini butuh server yang khusus ya, nah, cukup pakai MySQL ya. Mau pakai yang NoSQL boleh ya. Nah, itu kamu jelaskan di prototype ya. Terus hardware-nya ya. Hardware-nya ada server, ada microcontroller. Nah, jenis microcontroller apa yang cocok untuk apa saja yang dibutuhkan. Nah, coba silakan.
Oke, Sadam ikutnya ya. Kalau di tempat kamu kurang besar ya kamu zoom aja ya. Nah, ini di agak jelas ya. Oke, silakan. Ika silakan. Apa ide pengembangan sistem Internet of Things kamu? Ya. Jadi satu kamu jawabnya satu, inspirasinya ya. Terus yang kedua judulnya apa? 5, berarti ada 5 poin yang harus kamu sampaikan ya. Satu judulnya, atau idenya, judul material apa yang dibutuhkan ya. Material itu bisa hardware, bisa software ya. Di perangkat keras minimal ada 2 bahasa pemrograman ya yang kamu harus tahu ya. Yaitu bahasa pemrograman yang berhubungan dengan pengembangan web, bahasa pemrograman microcontrollernya ya. Kamu pakai apa microcontrollernya? Pakai Arduino ya. Di mata kuliah lain lebih detail dibahas tentang Arduino, tapi nanti untuk pemrograman Arduino-nya ya. Oke, silakan di tab, sudah ada Fatihah, Sadam, Eka, Fauzan untuk tag berikutnya ya. Nah, Ahmad masuk sini partisipan. Oh, banyak nih, gila ya. Ada yang nulis monitoring serangan pada log jaringan. Oh, kan lebih tepat sebenarnya kamu menggunakan machine learning ya metodenya ya. Kalau Internet of Things, kalau pengertiannya, tapi untuk notifikasinya bisa mungkin ya. Kalau yang kamu analisis log ya. Boleh, enggak apa-apa, tulis saja. Enggak usah takut, masalah. Makanya kita diskusi ya. Kamu nak berani demo wae, kemana demo enggak kamu tuh? Kamu tuh jangan kamu yang bayar loh ya. Karena kamu mungkin utangnya pas kamu lagi jadi pejabat dengan menggunakan Arduino. Nah, apa maksudnya? Sistem IoT apa ya? Kan pertanian, kesehatan, apa? Sudah apa? Ya gitu ya. Yang ditur kamu lakukan orang dari rumah sehat alat yang jarak jauh. Device smart tekan untuk seorang memasang mulai dengan sehari jam tangannya berlari, gitu kan? Nah, itu kan analitik. Masih keren ya. Trennya ya, cara batasinya gitu ya. Kampus yang memberi maka yang muncul tipe smartphone ini berarti bisa dia energinya ya, menggunakan energi, gunakan sistem rata-rata nyalakan TV. Kira listrik yang digunakan Internet of Things untuk smartphone. Ya. Misalnya kalau kamu masang lampu di rumah untuk kamar kan itu beda. Dia masak kalau siang-siang kamu lampu dengan Internet of Things kan pasti lebih efisien ya. Karena hidup orang yang makan saklar itu, ya, tapi bisa sudah pagi-pagi ya Internet of Things dalam ya tentang di ketemu saya kan harus ada setting untuk mengendalikan biayanya kamar rumah yang seberapa dia tingkat efisien kalau kamu risetnya beda. Bagus, ini apa mirunya? Media pembelajaran miru ya. Kuliah harusnya harapannya semuanya bisa aktif ya. Mobile payment di sektor parking opting yang sangat aplikatif gitu ya. Apalagi di Palembang ya, sistem machine learning di situ ya. Jadi kalau yang diterima, kamu belum ada itu. Ada atau sensor juga boleh. Kalau sensor tentu kamera itu bisa tuh untuk mendeteksi sebenarnya itu harusnya ya. Jadi orang nanti yang belum itu untuk ngasih itu. Nah kalau kamu mau riset bidang Internet of Things sistem terapan teknologi tadi belum banyak yang notifikasi aja belum itu ya dari pertemuan 1 sampai ini. Nah, jangan ketinggalan. Nah, ikut meet ya komponen nilai akhir kamu ya. Itu ya di siswa kita tuh kalau dari komponennya gini, kalau nggak ikut meet artinya kalau komponen lainnya tugasnya dapat, UASnya juga ikut dapat terakhirnya. Nah, sayang kan? Jangan kosong ya. Ikut lah ya, jangan kosong. Kemarin tulisnya tidak sulit aja lagi. Nah, lanjut. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.